Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Seru. Kita manusia hidup di bumi ini sudah sejak lama, bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Siapa nenek moyang umat manusia? Ya, betul. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Namun, iblis tidak menyetujui keputusan Allah tersebut karena kesombongannya. Allah menempatkan Adam dan Hawa di surga dan mengizinkan mereka untuk menikmati kenikmatan surga. Namun, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa dan menghasut Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Akhirnya, Adam dan Hawa menuruti bisikan iblis dan memakan buah khuldi. Karena kesalahannya, Adam dan Hawa termasuk sesat dan durhaka. Menyadari kesalahannya, Adam dan Hawa meminta ampunan dan bertobat. Allah dengan segala kemurahannya mengampuni dan menerima taubat Adam dan Hawa. Namun, karena telah menjadi kehendak Allah, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan menjadi umat manusia pertama di bumi ini. Apakah kalian mengenal bumi kita? Yuk kita kenalan. Jika diamati dari luar angkasa, bumi kita berbentuk bulat tidak sempurna berwarna biru. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan, lapisan inti, lapisan mantel bumi, dan lapisan kerak bumi. Seperti sebuah telur, kulitnya adalah kerak bumi, putih telur adalah mantel bumi, dan kuning telur adalah inti bumi. Jika dibelah, beginilah penampakan bumi kita. Inti bumi berada 3000 km di bawah permukaan bumi. Inti bumi terbagi 2, ada inti dalam dan inti luar. Inti bumi berbentuk seperti bola yang tersusun atas besi dan nikel. Inti dalam berupa padatan dan inti luar berupa cairan. Suhu pada inti bumi berkisar antara 3800 derajat Celcius pada inti luar sampai 6000 derajat Celcius pada inti dalam. Struktur yang kedua adalah mantel bumi. Ketebalannya mencapai 2900 km. Sebanyak 80% total isi bumi ada di lapisan mantel. Lapisan mantel terbagi 2, mantel dalam dan mantel luar. Mantel dalam terdiri dari mesosfer yang kental dan astenosfer yang cair. Suhunya berkisar 3700 derajat Celcius. Sedangkan mantel luar lebih tipis dari mantel dalam. Suhunya berkisar 1400 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Mantel luar ini terdiri dari lapisan lempeng-lempeng tektonik. Ada 2 jenis lempeng tektonik, lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng tektonik terdapat pada bagian atas astenosfer, sehingga terkesan mengapung di atas astenosfer yang cair dan plastis. Bagian terakhir adalah kerak. Kerak sangat tipis dibandingkan lapisan lain. Pada bagian kerak inilah makhluk hidup tinggal, termasuk kita manusia. Tahukah kalian, pada awalnya bumi kita terdiri dari satu benua yang sangat luas yang dinamakan Pangaea. Benua ini dikelilingi oleh samudra yang luas. Seiring berjalannya waktu, benua tersebut perlahan-lahan retak dan bergerak hingga akhirnya sampai seperti saat ini. Pergeseran benua tersebut dipengaruhi oleh pergerakan lempeng. Teori yang menjelaskan pergerakan lempeng dikenal dengan nama teori tektonik lempeng. Seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Alfred Wegener pertama kali mengemukakan teori ini pada tahun 1912. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, persamaan garis pantai
Jadi, astenosfer pada bagian bawah yang suhunya lebih panas perlahan bergerak ke atas, menyentuh lapisan lempeng bagian bawah dan menggeser lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng ada 3 jenis. Yang pertama, lempeng bergerak secara konvergen atau saling mendekat, sehingga menimbulkan tumbukan, di mana salah satu lempeng akan tertekuk masuk ke bagian bawah lempeng lainnya. Pergerakan lempeng secara konvergen dapat membentuk palung samudra dan pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya. Yang kedua adalah gerakan divergen. Gerakan divergen ini di mana dua lempeng saling menjauh. Karena menjauhnya dua lempeng, maka akan timbul retakan. Pada bagian retakan ini menjadi tempat keluarnya magma dari dalam bumi. Seiring berjalannya waktu, magma ini akan membeku sehingga terbentuk dataran yang baru. Contoh dari gerak divergen adalah adanya Mid-Atlantic Ridge atau punggung Atlantik Tengah berupa gunung yang memanjang dari Samudra Atlantik sampai Samudra Arktik. Yang ketiga adalah gerak transform, yaitu gerak secara horizontal dan berlawanan arah atau saling bergeser. Kedua lempeng tidak saling berjauhan dan tidak saling menumpuk. Contoh dari gerak transform adalah adanya patahan atau sesar San Andreas di Amerika dan sesar Lembang yang ada di Bandung. Nah, sekarang kita bahas lebih detail mengenai sesar Lembang. Sesar Lembang merupakan salah satu sesar yang berada di Bandung. Sesar Lembang terbentang sejauh kurang lebih 29 km melalui Padalarang, Ngamprah, Cihideng, Lembang, Batu Lonceng, Cipanjalu, dan berakhir di Cilengkrang. Sesar merupakan retakan pada bagian kerak bumi yang terjadi akibat adanya pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng dapat mengakibatkan adanya gempa bumi. Begitu pula dengan sesar Lembang. Menurut para ahli, pada sesar Lembang menyimpan energi yang sangat besar yang sewaktu-waktu dapat keluar, dapat menyebabkan gempa bumi